ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah mengajukan kepada Allah tentang kaumnya menjadikan Al-Quran itu mahjura. Mahjura itu dihajar atau didiamkan. Dihajar itu artinya didiamkan. Rasulullah mengajukan kepada Allah tentang kaumnya yang menghajar atau mendiamkan Al-Quran. Menghajar itu selain bahasa mendiamkan yang tepat menolong. Jadi cuek. Jadi mereka cuek terhadap Al-Quran. Yang cuek terhadap Quran itu diajukan oleh Rasulullah kepada Allah. Ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wadzalika al-musyrikin kanu la yasma'una al-Qur'an wa la yasma'unahu. Di saat Al-Quran dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy waktu itu, justru mereka melingos, tidak mau dengerin bacaan Al-Quran itu. Ya. Kemudian, fakanu idza yutla 'alaihimul Qur'an aktsarul lagha. Jika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka lebih banyak melingosnya wal kalam fi ghairihi, dan lebih sibuk dengan ucapan-ucapan yang lain. Disampaikan bacaan Al-Quran kepada orang Quraisy, justru mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Hatta la yasma'unahu, membicarakan pembicaraan yang lain itu tujuannya ben ora Quran. Jadi misalnya disampaikan Quran kepada orang-orang Quraisy, mereka semua ngobrol satu dan lain, tapi tujuan ngobrolnya itu supaya tidak mendengarkan Al-Quran yang dibacakan. Ya. Kemudian fahadha min hajronihi, seperti itu termasuk cuek terhadap Al-Quran. Dibacakan kepada mereka, namun mereka justru pilih berbicara dengan yang lain. Kemudian termasuk mendiamkan Quran juga adalah watarkul imani bihi, tidak mengimani Al-Quran, ini bagian dari mendiamkan. Kemudian watarkul tasdiqihi, meninggalkan untuk mempercayainya. Jadi nggak percaya dengan Al-Quran, ini termasuk mendiamkan juga. Watarkul tadabburihi, meninggalkan tadabbur Al-Quran juga termasuk cuek dengan Al-Quran. Maka kita ada tadabbur Quran ini supaya tidak termasuk orang yang diajukan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi mengajukan kepada Allah tentang kita salah diri, diajukan oleh Nabi. Ya. Kalau di dalam keluarga misalnya ada kakak sama adik bertengkar, wah ini ngomong kamu ini bapak dulu, itu kan kadang takut. Ya. Dan kalau kita nanti Nabi yang mengajukan kepada Allah, ya tentu kita lebih takut lagi. Nah itu sekilas tentang pentingnya kita perhatian dengan Al-Quran dari segala sisinya, membaca, kemudian juga memahami, kemudian juga tadabbur, beriman, mempercayai, dan semuanya. Ya termasuk juga misalnya kita mengupayakan adanya majelis-majelis halaqah Al-Quran, termasuk pesantren-pesantren Al-Quran dan seterusnya. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah pada kajian yang lalu surat Al-Baqarah sudah kita sampaikan dari awal tentang jenis suratnya, bahwa surat Al-Baqarah ini surah Madaniyah, termasuk surat yang turunnya di fase Madinah. Kemudian adadu ayatiha, jumlah ayatnya ada 268. Nama-namanya diantaranya Al-Baqarah itu sendiri, nama suratnya 286. 286 benar. Tadi saya salah sebutnya 286 ya, betul. 286 ayatnya. Kemudian nama-namanya ada surat Al-Baqarah itu sendiri, kemudian Az-Zahra,
sapi betina. Singkatnya, di zaman Bani Israil dulu ada kasus pembunuhan. Untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, justru Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Ini kan gak nyambung. Kalau mau mengungkap kasus pembunuhan, ya seperti halnya pada umumnya didatangkan mungkin bukti-bukti atau nanti saksi-saksi atau mungkin ada olah TKP atau apa. Justru Nabi Musa melalui Nabi Musa menjalankan perintahnya Allah supaya Bani Israil itu untuk menyembelih sapi. Kemudian mereka bertanya, sapinya yang seperti apa? Oh, sapinya yang begini. Setelah jelaskan warnanya apa? Warnanya ini. Dijelaskan lagi, itu sapi yang sudah kerja atau yang belum? Justru mempersulit. Maka Al-Baqarah ini sebagai simbol seorang mukmin hendaknya apa? Wajib pasrah, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Ya, istilah Jawanya pasrah bukuan. Kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya orang mukmin itu sami'na wa ata'na. Tidak sami'na tapi musikna. Apalagi sami'na takonna, takon terus begitu ya. Kemudian tentang keutamaannya Al-Baqarah ini ya sudah kita katakan juga tentang hadis Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat yang akan mensyafaati. Syafaat itu penolong. Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua surat yang akan memberikan naungan, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Setelah perintah baca Al-Quran secara keseluruhan, Nabi memerintahkan untuk membaca dua surat yang akan memberikan naungan, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kemudian setelah itu lebih khusus lagi, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena membaca atau mengambil surat Al-Baqarah akan mendatangkan berkah. Wa tarkaha hasrah, meninggalkannya rugi. Wala tastati'u al-batalah, Al-Baqarah tidak mempan ditembus oleh tukang-tukang sihir. Di antara keutamaan Al-Baqarah. Kemudian mimma ja'a fi fadli ayatil kursi, lebih khusus lagi disebutkan tentang keutamaan satu ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Ya, ayat kursi disebutkan bahwa ayat kursi ini afdhalu ayatin fi kitabillah, satu ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi. Di antara keutamaannya, man qara'aha dzukura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Siapa yang membacanya, yaitu ayat kursi, setiap selesai sholat 5 waktu, berarti ini selesai salam ya, setelah salam, setelah zikir, kemudian di antara rangkaian zikirnya membaca ayat kursi, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya untuk masuk surga. Jadi ada semacam jaminan untuk masuk surga bagi orang yang selalu membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Dan ini juga termasuk ayat yang sangat ditakuti oleh setan, tapi setan dari kalangan jin. Kalau kalangan manusia malah dia sendiri apa? Malah setan sendiri apa ayatnya kursi. Jadi baca ayat kursi ini dalam sehari sekurang-kurangnya kalau habis sholat 5 kali ya, 5 kali, tapi 5 selesai sholat 5 waktu. Kemudian termasuk juga bacaan zikir pagi dan sore. Zikir pagi sore ini diantara bacaannya adalah ayat kursi, berarti 5 tambah 2 7. Sebelum tidur diantara sunahnya baca ayat kursi, berarti 8. Paling tidak 8 kali dalam sehari untuk membaca ayat kursi. Belum lagi kalau ketemu setan, tapi setan dari kalangan jin, baca ayat kursi. Kalau setan dari kalangan manusia, tidak usah pakai ayat, pakai kursinya saja. Kemudian mimma ja'a fi fadli akhir ayatain, keutamaan dua ayat terakhir
terakhir, dulu pernah ditanyakan juga, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah memiliki keutamaan khusus. Ya. Sebagaimana Nabi menyebutkan, man qara'a bil ayatain min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin tafadahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini dua ayat terakhir itu dari Amar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa qala ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tambah lagi satu ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhir. Siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di satu malam, ya, kafatahu, maka dua ayat ini sudah cukup baginya. Maksudnya cukup dari apa? Kafatahu syarrul insi wal jinni, cukup baginya untuk perlindungan dari keburukan manusia dan jin. Kafatahu qiyamal lail, kafatahu thawaban wa ajran, ya, cukup baginya menjadi pahala sholat malam, cukup baginya menjadi pahala dan juga balasan. Tapi yang paling penting di sini mencukupi dari keburukan gangguan manusia dan juga jin. Itu tentang keutamaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian hubungan antara awal dan akhir surat, ya, dalam Quran memang ada kaitannya awal dan akhir surat, ya. Surat Al-Baqarah ini diawali dengan biawali wasfin lil muttaqin. Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa di awal ayatnya. Apa sifat orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama kali alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa khutimat aidan bi hadzal wasfi. Surat ini juga ditutup dengan sifat orang yang bertakwa. Apa itu? Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini juga iman terhadap perkara yang wajib, ya. Jadi awal surat Al-Baqarah disampaikan ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah iman dengan perkara yang wajib. Akhir surat juga disebutkan tentang ciri yang sama, yaitu iman dengan perkara yang wajib. Kenapa ini disebutkan? Li'annal imana bil ghaib asasuddin. Iman dengan perkara-perkara wajib itu adalah pondasi agama ini, ya. Kalau semuanya harus rasional dan masuk akal semuanya, ya akal kita terbatas, ya, untuk memahami semuanya, ya. Jangan akal kita, panca indera kita pun juga terbatas. Penglihatan kita melihat mobil jarak 100 meter sekitar, 1 kilo, 5 kilo, ya. Jadi terbatas. Akal kita juga seperti itu. Fa'in istaqarra fi qalbil 'abdi itma'anna al-'abdu wa sakanat nafsu. Jika iman dengan perkara gaib itu sudah tertancap dalam hati seorang hamba, maka dia akan mendapatkan ketenangan, ya. Kemudian mendapatkan dalam hatinya itu semacam, ya, rehat gitu, tidak kemerusuh, ya. Kemudian wasaddaqu bima rabbih, dia mudah untuk membenarkan janji-janji Allah, wa khafa wa'idi, dan takut dengan ancaman-ancaman Allah. Itu tentang awal dan akhir surat, ya. Nah, kemudian hubungannya dengan surat Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian. Di surat Al-Fatihah ayat yang menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan nabi, wasyuhada, orang-orang syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh. Mereka ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan
nikmat dari Allah. Kita minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan-jalan mereka, jalan yang lurus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Siapa orang yang dimurkai? Para ahli tafsir menjelaskan yang dimurkai itu adalah Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Mereka ngerti ilmu tapi gengsi untuk mengamalkan ilmu itu. Kok gengsi? Kenapa? Mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman yang akan diutus itu akan datang, pun ngerti, kenal ciri-cirinya, namanya, itu kenal. Kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal ciri-ciri Nabi akhir zaman yang akan diutus seperti halnya mereka kenal dengan anak-anaknya sendiri. Tapi begitu Nabi akhir zaman yang diutus itu berasal dari jalurnya Ismail, ya bukan dari jalurnya yang mereka inginkan, akhirnya nggak mau ikut. Ya. Jadi istilahnya apa? Ya gengsi tadi, tahu tapi nggak mau mengikuti. Itu namanya paham. Al-Dhalin, Dhalin ini semangat untuk melakukan amal tapi nggak tahu ilmu. Jadi kalau maghrib itu ngerti ilmu tapi bukan mangkat. Kalau Dhalin itu mangkat nih orang ngerti ilmu. Nah, kita ini minta kepada Allah ya ngerti ya mangkat. Kalau misalnya kita mau berangkat ke Jakarta, orang yang maghrib ini dia tahu persis rute menuju Jakarta itu ngerti banget, tapi tidak mau berangkat, akhirnya juga tidak sampai. Yang Dhalin ini nekat mangkat, pokoknya yang Jakarta mangkat, padahal bukan ngerti. Jadi sing maghrib itu ngerti orang mangkat, sing Dhalin itu mangkat yang orang ngerti. Nah, dhewe niku nyuwun dhateng Allah, ya mangkat, ya ngerti. Gitu. Nah, kaitannya dengan surat Al-Baqarah apa? Surat Al-Baqarah ini banyak menjelaskan tentang ciri-ciri maghrib. Orang Yahudi banyak, ya Bani Israil, banyak. Ya kisah Nabi Musa, termasuk peristiwa sapi betina pun juga dari kalangan mereka. Ya. Kemudian surat Ali Imran ini menjelaskan tentang banyak ciri-ciri Dhalin, ya, yang dari kalangan Nasrani. Ya, itu. Baik. Terus berikutnya beberapa poin yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah, ya, poin-poin penting, ya, tidak semuanya tentunya karena kita tadabburnya ini adalah tadabbur awal waqtin, tadabbur Quran. Pertama kali kita mengenal Al-Quran, ya singkat-singkat seperti ini. Beberapa poin penting yang ada dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama, taqwiyatul qulubil mu'minin wa ziyadatu yaqinihim bi rabbihim. Surat Al-Baqarah itu berfungsi untuk menguatkan hati orang-orang beriman, kemudian menguatkan keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Di antaranya adalah Qissatul Namrud wa Ibrahim alaihissalam. Kisahnya Namrud bersama Ibrahim. Ya, Namrud ini penguasa, ya, yang zalim, tapi tidak bertauhid. Nah, Nabi Ibrahim ini pernah semacam debat dengan Namrud ini. Ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhan saya itu yang menghidupkan dan matikan. Ya. Rabba yuhyi wa yumiit, Tuhanku yaitu Allah yang menghidupkan dan mematikan.
dan Jalut, di mana Tolut itu seorang pemimpin pasukan yang badannya kecil, masih muda, kelihatannya lemah, pasukannya hanya sedikit. Jalut ini pimpinan pasukan yang sosoknya besar, kuat, pasukannya banyak, persenjataan juga lengkap. Ternyata di tengah-tengah pertandingan antara Tolut dan Jalut, Allah memenangkan Tolut. Ya. Sehingga ayat yang disampaikan adalah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak. Kelompok-kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang banyak. Berarti kemenangan itu tidak dipengaruhi dengan besarnya jumlah pasukan ataupun lengkapnya peralatan yang dimiliki, namun kemenangan itu Allah berikan kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya. Suatu hari ketika selesai kajian Ahad pagi di daerah Batu, ada udah selesai kajian, ada bapak-bapak itu tanya, Ustaz mau tanya, ada sama dia dikasih mic, monggo. Tanya begini, kita ini kaum muslimin di Indonesia dari segala sisi kondisinya lemah semua, mau dari ekonomi, mau dari pendidikan, semuanya lemah. Ya. Padahal solusinya dari kelemahan itu adalah bagaimana syariat Islam tegak. Kenapa Ustaz tidak menyampaikan, menyuarakan ayo tegakkan syariat Islam? Jadi semangat untuk tegakkan syariat Islam. Satu-satunya solusi untuk berbagai macam persoalan yang kita hadapi adalah tegaknya syariat Islam. Jadi seakan-akan mempengaruhi jamaah itu supaya ayo syariat. Nah kemudian saya mencoba untuk santai saja sambil menyampaikan jawabannya di surat An-Nur, An-Nur ayat kalau tidak salah 55. Ya. Saya sampai pilih Bapak Ibu sekalian bahwa Islam kemenangan itu merupakan janji Allah. Ya. Kalau Allah berjanji, nggak mungkin ingkar. Ya. Pertanyaannya, kita sudah layak atau belum untuk menerima kemenangan itu? Jangan-jangan kita belum layak. Ya. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana masing-masing kita melayakkan diri untuk menerima kemenangan di bidangnya masing-masing. Kemudian pernah juga di majelis yang lain sama yang jenis seperti itu, seperti yang Bapak tadi itu menyampaikan di WA juga sama. Ya, pokoknya syariat khilafah. Oke. Memang janji Allah pasti diberi berupa bidang kepada kita berupa kemenangan itu. Tapi sejauh mana kita melayakkan diri untuk menerima kemenangan itu? Nah, ketika saya cek beliaunya ini tiba-tiba mau Quran iso, dan yang mau Quran bukan iso, syariat. Tapi pun jadi mau Quran masih saya tuntun gitu. Ini berarti belum layak menerima kemenangan, gitu loh. Bagaimana di keluarga kita, bagaimana lingkungan kita, bahkan bagaimana diri kita sendiri. Contohnya gini, saya mau memberikan uang 100.000 pada anak saya. Kan saya harus lihat dulu kira-kira anakku wis layak belum menerima uang ini. Nek duit 100.000 tak kene anakku sing umur 3 tahun. Kira-kira maslahat apa madharat? Ya malah madharat kan. Ini disuwek, mau dolanan gitu. Tapi kalau sudah layak untuk menerima, ya dikasih gitu. Nah kita pun sama. Ya, maka semua pihak ya kaum muslimin melayakkan diri untuk menerima kemenangan ini, maka suatu saat Allah akan berikan kemenangan itu. Nah, jadi kemenangan itu tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah personel atau lengkapnya persenjataan, tapi layaknya mereka menerima. Kita lihat coba kalau Israel melakukan
Surat Al-Baqarah ini Allah mensifati Al-Quran dengan sifat yang pertama, dzalikal kitabul la raiba fihi. Sifat Quran yang pertama kali adalah tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini sifat Al-Quran pertama kali tersebut. Kemudian Allah menyebut sifat orang yang bertakwa, ya, wasfallahu bihal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi Quran Allah sifati dengan la raiba fi. Kemudian orang bertakwa cirinya adalah yu'minuna bil ghaib. Nah, kemudian keutamaan ilmu di atas yang lain dengan disebutkannya ayat wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah memuliakan Nabi Adam dikarenakan ilmunya, sehingga Allah perintahkan makhluk yang lain, para malaikat, untuk sujud kepada Adam. Tapi sujudnya ini sujud dalam rangka menghormati, bukan sujud menyembah. Ya. Ada orang yang mengatakan begini, tuh nanti iblis itu benar orang bersujud kepada Adam. Soalnya orang yang sujud kepada Adam malah musyrik dari itu. Enggak gitu, itu perintah Allah. Kan? Perintah Allah untuk sujud menghormati Adam. Kenapa kok perintah menghormati Adam? Karena Adam itu memiliki ilmu. Ya. Bahkan hewan pun kalau punya ilmu itu nanti nilainya juga lain. Ya. Gitu. Terus yang berikutnya di poin terakhir ini, ya. Terakhir adalah keutamaan ilmu, di mana ilmu akan mengangkat derajat siapapun yang memiliki ilmu. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas mengenal, mentadabburi surat Al-Baqarah dan sudah selesai. Insyaallah pada pembahasan berikutnya pun Ramadan dengan ini. Berarti pun Ramadan ini yang terakhir. Mungkin Jumat berikutnya itu masuk Pak? Enggak ada. Jumat berikutnya itu pun masuk Ramadan tanggal 7. Dan ini yang terakhir untuk pembahasan kita. Insyaallah di bulan, biasanya pada Ramadan itu mulai Syawal, mulai lekas meneh apa? Awal mau berkomitmen kapan mungkin di bangsa-bangsa. Pengaten yang saya dituturaken kata bupatipun dan pun yang pamunten aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.